Penjilat Anies Tata Ujiati goreng video Anies gendong kucing. Sebut Anies merakyat, DKI aja hancur lebur dipimpin Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Apa yang dia kerjakan dengan yang diucapkan itu nggak pernah sinkron. Dari sejak Anies dikenal publik sampai sekarang. Jadi memang Anies tidak bakal berubah menurut saya. Ini kabar buat kita untuk memotret figur Anies, kualitasnya seperti apa. Yang jelas dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kota. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Beredar di media sosial atau medsos video bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan sedang menggendong kucingnya dengan penuh kasih sayang. Kucing itu terlihat tenang di pelukan sosok pria yang digadang-gadang bakal menghadirkan perubahan di Indonesia itu. Aksi Anies itu pun menimbulkan banyak reaksi dari para loyalisnya. Mereka menyebut selain tegas, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga sosok yang memiliki hati lembut. Mantan anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP era Anies Baswedan, Tata Ujiati, pun ikut memberikan komentarnya. Belak-belakan Tata mengatakan jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, dia akan menjadi pemimpin yang sangat menyayangi rakyatnya. Mengingat ke belakang, Tata menuturkan Anies telah menghadirkan banyak manfaat bagi rakyat DKI Jakarta selama menjadi gubernur. Tepat 3 Oktober 2022 lalu, Anies Baswedan resmi diusung Partai Nasdem menjadi capres dalam perhelatan Pilpres 2024. Pada pengumuman tersebut, Surya mengawali pidatonya dengan memaparkan keyakinan dan prinsip dari Partai Nasdem. Adapun Surya mengatakan telah menerima berbagai masukan, saran, serta berkontemplasi sebelum memutuskan menunjuk Anies sebagai capres. Surya menyebut Anies menjadi sosok yang mampu untuk meneruskan pembangunan di Indonesia. Dia juga menilai prinsip dan perspektif Anies sejalan dengan apa yang diyakini oleh Partai Nasdem. Pernyataan Tata Ujiati itu kelihatan banget ngawurnya. Masa kebaikan yang diberikan kepada kucing bisa makan dengan rakyat? Tentu berbeda. Kucing adalah hewan dan tidak memiliki akal. Yang mereka punya hanya nafsu. Berbeda dengan manusia, mereka memiliki akal. Ketika Anies baik dengan rakyat, bisa jadi persepsi orang berbeda. Orang akan berpikir untuk memanfaatkan kebaikan Anies atau juga menuding Anies hanya mencari panggung dan lain sebagainya. Atau bahkan sebaliknya, kebaikan Anies hanya untuk memanfaatkan rakyat saja agar bisa diberdaya demi kepentingannya saja. Jadi, sangat berbeda. Pendukung Anies ini sepertinya pengen banget berkuasa, sampai harus membuat narasi yang seolah-olah Anies ini merakyat. Menjilat kok sampai segitunya. Anies adalah sosok gubernur DKI Jakarta sekarang yang cukup banyak menyita pemberitaan media massa. Hanya saja pemberitaan Anies bukan soal kinerja, prestasi atau dedikasi, tapi yang paling mendominasi justru kontroversi. 58% warga DKI Jakarta memilih Anies dengan harapan sesuai slogan maju kotanya bahagia warganya, tapi rupanya slogan itu hanya untuk kalangan tertentu saja. Anies yang lahir dan besar dari kalangan akademisi nampak kedodoran menahkodai kota Jakarta. TGUPP yang super gemuk dan menggerus anggaran DKI Jakarta nampaknya sarana untuk telik sandi, entah apakah salah satunya untuk mewujudkan mimpi. Kisru yang terjadi di DKI Jakarta selama kepemimpinan Anies Baswedan paling sering soal anggaran atau tata kelola keuangan. Juga proyek-proyek yang dijanjikan saat kampanye belum terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah. Salah satu janji unggulan yang bikin warga DKI Jakarta kala itu terbuai. Faktanya DP 0 rupiah itu hanyalah permainan kata-kata untuk memuluskan jalan Anies raih kursi DKI Jakarta. Pasalnya, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah syarat program rumah DP 0 rupiah adalah buktinya. Anies mengingkari janji kampanyenya sendiri pada Pilgub 2017 lalu. Program tersebut sebelumnya dijanjikan dapat diakses oleh mereka yang berpenghasilan maksimal 7 juta rupiah. Meningkat lebih dari 2 kali lipat, 14,8 juta rupiah. Kemudian, terkuaknya kasus overpay di Pemprov DKI Jakarta juga menjadi salah satu topik hangat hingga saat ini. Sebab kejadiannya berulang tak hanya sekali. Kemudian ada pula mengenai ajang Formula E yang mengakibatkan digulirnya interpelasi oleh fraksi PDIP dan PSI.
Lagi-lagi ini juga bicara soal anggaran yang dinilai tak wajar. Yang kayak gini kok dibilang sayang rakyat. Jadi gubernur saja bikin rakyat menderita, apalagi jadi presiden, bisa menderita 2 kali lipat. Bagaimana kalau menurut Anda? Partai ini dengan komitmen yang sesungguhnya menolak politik dengan mahal. Insting Jokowi terbukti. Heboh, Gubernur NTT sebut ciri khas orang miskin makan banyak nasi, auto kena skakmat netizen daripada banyak makan duit rakyat. Tagih janji Paloh, ada Menteri Nasdem yang koruptor. Kapan partai bubar? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Harusnya manusia itu makin kaya, dia makan karbohidratnya sedikit. Ciri khas manusia kaya itu lihat di tempat makan. Kalau nasinya ambil banyak, itu orang miskin itu. Tapi kalau proteinnya banyak, itu orang kaya itu. Jadi cara pangan kita harus dorong protein, jangan kita dorong karbohidrat. Masih ribut beras itu artinya kita masih miskin itu. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bung Tilu Laiskodat kembali bikin heboh dengan pernyataan kontroversial. Kali ini politikus Nasdem itu mengatakan terkait perbedaan pola makan orang kaya dan miskin. Menurutnya, bila porsi nasinya banyak maka disebut orang miskin. Pernyataan tersebut membuat banyak kalangan tersinggung sebab dianggap telah merendahkan kelompok masyarakat tertentu. Adapun pernyataan Victor Laiskodat itu disampaikan dalam sebuah pidatonya dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun kedua Badan Pangan Nasional atau Bappenas yang digelar pada Sabtu 23 Februari 2023 lalu. Pernyataan itu kembali viral dalam 1-2 hari belakangan ini. Kalau nasinya ambil banyak, itu orang miskin. Tapi kalau ambil yang banyak protein, itu orang kaya, kata Victor dalam potongan video yang diunggah ulang akun Instagram @memomedsos dilansir populis.id pada 13 Agustus 2023. Ciri khas orang miskin itu makan nasi dalam jumlah banyak, lauknya hanya 2 saja. Sambil dia cium, terus makan nasi dilakukan berulang kali. Nanti setelah terakhir baru makan ikan dan nasi yang terakhir, tambahnya. Tak hanya banyak makan, ciri orang miskin lainnya, kata Victor, adalah suka meributkan sumbangan beras. Sontak, pernyataan Victor mengundang beragam reaksi dari warganet. Mereka menyebut bahwa pria yang pernah viral soal jam sekolah di Nusa Tenggara Timur itu kini kembali dengan pernyataan kontroversinya. Pernyataan terkait perbedaan pola makan orang kaya dan orang miskin tidak selayaknya diucapkan meskipun untuk bermaksud baik, yaitu mengkampanyekan kepada masyarakat agar perbanyak makan protein. Ucapan seperti itu pun akhirnya menuai kontroversi di media sosial. Sejumlah warganet menganggap perkataan tersebut tidak pantas keluar dari kepala daerah. Pasalnya, pernyataan tersebut dapat membuat salah arti dan juga kegaduhan. Padahal, mending banyak makan nasi daripada banyak makan duit rakyat. Seperti kasus kader Nasdem, mantan Menkominfo sekaligus Sekjen Nasdem Johnny G. Plate, ditahan Kejaksaan Agung karena terlibat dalam kasus korupsi BTS yang merugikan negara sekitar 8 triliun rupiah. Maka dari itu, partai harus mendidik kadernya berintegritas serta anti korupsi. Bukan bahasanya anti korupsi, tapi dalam realitasnya masih menjalankan tindakan korupsi. Seharusnya calon pemimpin yang direkomendasi partai berdasarkan prestasi dan rekam jejaknya, bukan pakai tolak ukur berdasarkan isi kantong yang tebal. Beberapa tahun silam, Paloh pernah mengatakan bahwa jika ada kader Nasdem yang terbukti korupsi, maka partai Nasdem sebaiknya bubar saja. Nah, sudah komplit nih. Sudah ada 3 orang yang viral nih. Kalau yang daerah, saya nggak tahu deh. Menurut saya ini harus dipertanggungjawabkan oleh Surya Paloh. Kalau dia mengatakan ada salah satu kadernya yang korupsi, lebih baik bubarkan Nasdem. Ya, harus tanggung jawab. Kalau visi misinya katanya revolusi mental, ya ini artinya tidak ditaati. Kader Partai Nasdem tidak boleh melayani ketuanya dong. Harusnya kader Partai Nasdem ramai-ramai bubar jalan. Pasca dukung Anies suara Nasdem kempes, sekarang koruptor pula. Sudah dapat piring cantik itu. Jika anti korupsi hanya sebatas jargon pencitraan Nasdem, politik anti mahar, apalagi sebagai partai yang ada di kubu pemerintah Joko Widodo, ini adalah duri dalam daging. Gak heran dan kita bisa lihat kan bagaimana Joko Widodo beberapa bulan ini terlihat berjarak dengan Nasdem dan tidak mengundang Surya Paloh berjumpa dan ngobrol-ngobrol santai dengan ketum partai lainnya.
Namun saat ini karena Paloh tidak kunjung membubarkan partainya, maka alam semestalah yang akan membubarkan Nasdem. Bagaimana kalau menurut Anda?